semuanya, selamat datang di YouTube channel Variety. Yuhu. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi nih. Di video ini aku akan membahas tentang relasi sudut kuadran 3 dan juga 4 ya. Nah, jadi kemarin sempat ada yang minta nih, Kak, kan kuadran 1 sama 2 udah. Coba aku nungguin video Kakak yang kuadran 3 dan 4. Oke teman-teman, jadi sekarang kita review kembali sedikit aja ya. Aku mau gambar dulu. Di sini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dimana sudutnya ini 0 derajat, ini 90 derajat, di sini adalah 180, di sini 270, dan akan kembali lagi menjadi 360 derajat, ya kan? Nah, sekarang teman-teman kita lihat di sini. Kemarin kita udah bahas 1 sama 2, sekarang kita akan bahas 3 sama 4. Nah, kalau di kuadran 3 dan 4 otomatis sudut-sudut yang besarnya ada di antara 180 derajat dan juga 270 derajat, ya kan? Sedangkan untuk kuadran 4 berarti yang sudutnya itu besarnya di antara 270 derajat dan juga 360 derajat. Nah, kita beri langsung aja nih teman-teman. Oh iya, sebelum masuk ke contoh soal, ada yang mau aku ingatkan kembali ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk di kuadran 1 yang positif hanya siapa? Tidak hanya siapa-siapa, karena semuanya positif nilainya untuk di kuadran 1 ya. Untuk di kuadran 2 yang positif hanya sin dan juga cosec ya. Jadi ada sin dan juga ada cosec. Oke, kebalikannya sin ya kan. Kuadran 1 semuanya, kuadran 2 sin dan cosec, aku tulis cosecnya deh ya. Semua sindikat tangannya kosong. Kuadran 3 adalah tangan yang positif ya. Selain tangan berarti ada kotangen. Kuadran 4 itu berarti ada terakhir tangannya kosong. Nah, jadi selain cos ada juga sec ya. Nah, jadi artinya ketika di kuadran 3 dan kuadran 4, kalau berapakah nilai tangen sekian derajat itu pasti hasilnya positif. Tapi kalau misalnya berapakah tangen dari sin sekian derajat itu yang ada di kuadran 3, maka pasti nilainya akan menjadi negatif ya. Nah, oke, sekarang kita langsung ke contoh soal teman-teman. Nah, teman-teman, 225 derajat berarti ada di kuadran berapa? Kita lihat ya. 225 derajat ada di kuadran 3 dong, ya kan? Karena dia di antara 180 derajat dan juga 270 derajat ya. Nah, berarti kalau seperti itu, sekarang ini ada di, terus dulu deh, ini ada di kuadran 3. Oke. Nah, nilainya akan menjadi apa? Positif atau negatif teman-teman? Karena dia sin dan di kuadran 3, dia nilainya akan menjadi negatif. Hasilnya akan jadi negatif. Ingat teman-teman, kalau sin itu di kuadran 2 positifnya ya. Oke, sekarang lanjut. Karena dia di kuadran 3, berarti kaitannya dia itu akan dengan sudut 180 derajat dan juga 270. Ini patokannya ya. Jadi dia itu akan pakai ini. Kalau nggak 180 ya pakainya 270. Seperti apa tuh cara makainya? Nah, kita akan bahas dua-duanya ya. Karena itu ada di kuadran 3, maka penulisannya seperti ini. Sin 180 plus sesuatu gitu ya. Nah, itu adalah sin 225 gitu ya. Nah, sin 180 tambah berapa sih yang hasilnya 225 gitu teman-teman. Sin berapa? Alfanya berapa berarti? Alfanya berarti adalah 45 derajat, ya kan? Jadi kita bisa tulis di sini sin 180 ditambah 45 derajat gitu. Nah, yang akan kita pakai itu nantinya adalah, ini kan kita ngubah ini ya. Sin 225 itu menjadi berapa sih gitu kan? Ini. Nah, hasilnya itu akan menjadi sin alfanya jangan lupa negatif karena dia di kuadran 3. Jadi hasilnya akan negatif. Negatif sin alfa karena alfanya di sini adalah 45 derajat, ya kan? Maka di sini negatif sin 45 derajat. Nah, berapa sih nilai dari sin 45 derajat? Ingat lagi teman-teman, untuk tabel sudut istimewa. Ini ada alfa ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat
bablas. Aku turunin dulu ya. Nah, lalu ada 60 derajat, ada 90 derajat. Di sini ada sin, ada cos, ada tan. Ya. Nah, untuk 0, maka dia nilai sinnya itu adalah 0. Jadi kita mulai dari sini. Ini 0, ini 30 lagi. Mana nih? Ini setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan untuk cos itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kita balik mulai dari 90. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 gitu. Dan untuk tangan adalah pembagian dari sin dan cos. Oke? Nah, berarti kalau gitu yang sin 225 hasilnya berapa? Hasilnya adalah kita lihat ke sin 45. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Di sini akan menjadi negatif berapa tadi sin 45? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Nah, ini adalah nilai dari sin 225. Gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan ngerti nih maksudnya seperti apa. Nah, kalau ada contoh lain lagi tinggal kayak gitu. Ini cara pertama teman-teman ya. Cara pertama bisa pakai 180 plus. Seperti tadi yang sudah aku sampaikan di awal, selain pakai 180 kita juga bisa pakai 270. Nah, sebenarnya kalau aku tuh lebih suka pakai 180. Kenapa? Supaya tidak ada yang harus diubah. Kalau kita pakainya sin 270, nah 270 kan supaya jadi 225 berarti harus dikurangkan, ya enggak? Nah, jadi ini dikurangi dengan alfa. Nah, kalau pakainya ini nih teman-teman, aku kasih tau dulu ya. Kalau pakainya 180 dan memakai 360, maka kita tidak usah mengubah si jenis ininya. Sin tetap sin. Gitu. Sedangkan kalau pakai 270 yang tadinya sin, dia akan berubah menjadi cos. Gitu ya. Nah, terus teman-teman jangan lupa tetap ada negatifnya karena nilai sin di kuadran 3 itu kan negatif. Jadi di sini akan menjadi negatif cos alfa. Ya. Jadi berubah yang tadinya sin jadi cos. Itu kalau teman-teman pakai 270 ya, 270 dan juga 90 itu akan berubah. Ya, dia akan berubah. Ini review kembali yang 90 ya, yang di kuadran 1 dan 2. Oke, sekarang lanjut. Berarti kalau gitu di sini kita bisa tuliskan langsung sin 270 dikurangi berapa supaya jadi 225? Dikurangi 45. Ya kan? Nah, jadinya negatif cos bablas. Negatif cos 45 derajat. Berapakah negatif cos 45? Kita lihat cos 45 itu berapa sih? Ini setengah akar 2. Jadi jawabannya sebetulnya akan sama aja, ya kan? Mau kita menggunakan si 270 dikurang alfa atau 180 ditambah alfa gitu ya. Nah, mudah-mudahan ngerti untuk contoh soal yang di kuadran 3 ini. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke sini. Di sini ada sin 330 di mana dia itu adalah di kuadran 4 ya, karena dia di antara 270 dan juga 360 ya kan? Dia ada di sini nih 330. Ya udah, berarti kalau gitu patokan kita adalah 360 dan juga 270. Sekarang aku akan pakainya yang 360 dulu ya. Nah, untuk yang sin ini, sin 330 itu bisa kita ubah menjadi sin 360 dikurangi alfa. Maka yang akan kita ambil itu adalah sin alfanya. Nah, ingat teman-teman, kalau di kuadran 4 nilai sin akan menjadi negatif karena yang di kuadran 4 yang positif hanya cos. Jadi ini akan jadi negatif ya. Sama dengan, nah teman-teman, ini kita bisa langsung lihat negatif alfa negatif sin alfa, alfanya berapa? Ya udah, berarti kita tulis lagi sin 360 dikurangi berapa derajat supaya jadi 330 dikurangi 30 derajat. Jadi ini dikurangi 30 derajat. Jadinya kita punya negatif sin 30 derajat. Berapa sih sin 30? Setengah. Jadi kita punya nilainya negatif
setengah untuk sin 330. Nah, coba sekarang kita gunakan cara satunya lagi. Tadi pakai 360 udah, seperti yang udah aku sampaikan, 180 dan 360 tidak berubah. Tapi kalau kita mau pakainya 270, teman-teman, itu berarti harus ditambah sesuatu, ya kan? Dan jangan lupa dia akan berubah, teman-teman. Nah, berubahnya menjadi apa? Menjadi cos dong. Cos dari alfa. Tapi oh, ini cos, jangan di kuadran 4 berarti positif. Enggak ya, karena kita patokannya adalah yang awal sin ini gitu. Jadi bukan dia berubah jadi cos terus jadi nilainya positif, enggak. Oke, nah berarti dia tetap negatif ya. Nah, ini kita lihat dulu di situ, sin berapa sih? 270 ditambah berapa yang hasilnya jadi 330? Berapa, teman-teman? 60 derajat, ya kan? Nah, sekarang berarti jadi negatif cos 60 derajat. Berapa sih nilai dari cos 60? 1/2 atau setengah. Jadi sebetulnya sama saja ya, jawabannya tetap negatif setengah. Oke, sekarang kita ke 2 cos 240 ya. Nah, teman-teman, untuk cos 240 caranya sama berarti ya. Ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Iya, jadi aku akan memakai langsung cos 180 aja ya, ditambah sesuatu. Tambah berapa supaya jadi 240? Tambah 60. Apakah nilainya akan positif atau negatif? Kalau di kuadran 3 nilai cos itu semua sindikat tangannya kosong. Kuadran 3 itu tan ya, jadi ini akan menilai negatif cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Setengah, negatif setengah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang terakhir di sini ada negatif sin negatif sin negatifnya nanti aja deh kita tulisnya ya. Sin berapa nih, sorry, sin 210. Oke, sin 210 berarti caranya ya aku akan pakai 180 lagi. 180 ditambah berapa supaya jadi 210 ditambah 30 derajat. Maka kita akan punya sin 30 derajat. Pakai negatif nggak, teman-teman? Karena dia di kuadran 3 kan? Maka dia akan bernilai negatif. Sin kuadran 3 hanya tangan yang positif. Jadi kita punya sin 30 berapa? 1/2. Ya kan? Oke deh, berarti sekarang kita bisa bikin kesimpulannya, teman-teman. Di sini kita punya sin 330 derajat ditambah 2 kali sin 240 derajat ditambah negatif ya, dikurang sin 210 derajat. Dilihat dulu. Oke, betul. Nah, jadinya di sini sin 330 itu tadi adalah negatif setengah ditambah 2 dikali sin 240 itu adalah negatif setengah juga, dan sin dari 210 itu juga negatif setengah gitu kan. Jadi kita punya negatif setengah, ini kita boleh bagi jadi negatif 1, terus ini jadi ditambah setengah. Negatif setengah, ini negatif setengah, ini setengah ya, habis tinggal negatif 1 gitu. Nah, ini adalah contoh soalnya, teman-teman, dari yang tadi pertama dan juga yang kedua ini. Mudah-mudahan teman-teman ngerti seperti apa sih kalau di kuadran 3 dan juga kuadran 4. Kalau ada yang masih bingung, boleh ngomong di kolom komentar ya. Semangat terus belajarnya. Terima kasih karena sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dadah.